العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu memenuhi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita pada pagi hari ini, membahas hewan-hewan yang kita hindari dan jangan dikonsumsi. Karena malam ini 12 Rabiul Awal kita menyisihkan tentang menceritakan orang yang dimuliakan Allah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menceritakan orang yang paling mulia ini menyebabkan kita dapat syafaat dan masuk surga bersama orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian binatang yang sunat untuk dibunuh, binatang yang sunat untuk dibunuh. Artinya kalau dibunuh binatang ini mendapatkan pahala. Apa binatang yang sunat untuk dibunuh? Yaitu adalah tikus. Tikus itu sifatnya sungguh baik. Tikus itu menghancurkan susunan yang rapi. Tikus itu diumpamakan yaitu orang yang mengambil orang hak milik orang lain dan tidak diketahui oleh orang itu. Paham gitu ya? Nah, itu nanti orang-orang yang korupsi, orang-orang yang koruptor itu nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dari kuburnya menyerupai rupa tikus, supaya pian-pian yang hadir nih Pak Ibu tahu. Kalau orang-orang yang jadi pemimpin siapapun dia menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai. Di ketika memimpin menindas rakyatnya, menindas masyarakatnya, menindas yang dipimpinnya, masa bodoh dengan kemelaratan, kemiskinan masyarakat rakyatnya, dia menghalalkan segala cara, yang penting tujuan dipakai. Bukan riba berlaku, muhanya mau macan. Itu ada habisnya. Jangan tarajin kena ini tikus muha, ini macan. Ada orang lagi yang dibangkitkan dari kubur, berkumpul di padang mahsyar, badannya badan manusia, tapi mukanya muka ular, orang yang munafik. Berat. Nah kakak ini dari tadi diangkat tuan guru lagi, kenapa kah? Tuan gurunya lu temanannya juga. Nah, coba Bapak Ibu, kita harus Pak Ibu sampaikan tikus binatang yang sunat untuk dibunuh. Kayak apa caranya? Kesalahan ada nampak kayu lain, berbau, belum mati, berbau. Ada yang pakai jepitan, ya juga tuh. Ada yang pakai dikurung, macam-macam. Nah, tikusnya raja akal, tapi manusia juga Allah raja akal juga. Nah, baik itu Bapak Ibu yang hadir, jadi orang benar, membenari. Berusaha jadi orang pintar, memintari. Hidupnya jadi orang benar, nyaman. Tikus. Kemudian yang kedua, kutuk. Nah, bahari, orang bahari baku kutuan. Nah, ini tidak lagi. Bahari baku kutuan. Wah, ini tidak lagi. Canggih sudah.
ini satu pun digigitkan tutup enggak hanya tahu. Nah kemudian jangan diletakkan kutu itu hidup, kan diambil sudah. Apabila diletakkan kutu itu hidup dibuang, itu min alamatil fakir, tanda sebab orang itu bisa dipakir. Nya sunat dimatiin, jangan diletakkan. Tapi wah ini pinanya dia lagi lalaki yang itu wah. Nah mau dipondokkan mungkin di asrama 60 tahun bibinian asrama putri bibinian ulun ada punya kemanakan keluargaan di asrama putri, punya di asrama manakah ya soalnya dulu samperin hingga tulisan WA itu atau tulisan pesan itu mengkaramkan obat supaya foto mati berarti foto jadi hubungannya nih kan asrama tuh banyak orangnya. Nah itu tuh ada Pak Edi khusus obatnya, nah dia di kepala ada nyaman-nyaman bau tuh gatal. Nah dua ini Pak Edi. Yang ketiga burung gagak sunat dimatiin, suaranya mengganggu. Kemudian binatang-binatang yang menjijikkan, dan ini jangan dimakan karena jijik dalam agama. Binatang-binatang yang menjijikkan, dan ini jangan dimakan karena menurut agama jijik, menurut kita bisa belum tentu jijik. Nah kita pandangi penilaian agama, bukan penilaian kita. Apa binatang-binatang yang menjijikkan dan jangan dimakan? Bekicot. Nah, bekicot itu berlendir tuh. Walaupun ada orang mengonsumsi bekicot, tapi dihukumkan menurut agama itu adalah menjijikkan. Orang boleh kali jijik, itu bukan penilaian agama. Kalau yang menilai Rasulullah dihukum, kalau dia yang menilai jadi hukum. Nah itu bedanya. Penilaian Rasulullah jelas dihukum. Kalau penilaian bukan Rasulullah nggak bisa dihukum. Jangan sampai kita menilai muncul dihukum, nggak bisa. Kita harus mencari dalil apakah benar penilaian kita atau tidak. Siapapun yang menilai bisa kita sanggah. Kenapa? Karena dia bukan terpelihara dari wahyu, bisa juga orangnya dari nafsu. Nah ini pentingnya. Siapapun dia, ngomong apapun dia, urusan agama, urusan apapun, apabila dia menilai ini adalah menjijikkan, harus pula ukurnya kacamata agama. Karena zaman kita sekarang nggak ada lagi yang maksum. Yang maksum hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa juga. Gurih berkeringat, gurih sembahyang kali nyaman, gurih rasa najis, gurih keringat bukan najis. Kain aja gurih sembahyang karena gurih rasa najis, karena berkeringat gurih rimbui baru gurih. Nah ketikan baru ibu betul gurih. Kalau gurih ke rumah, karena gurih apa namanya tuh sembahyangnya gurih. Sampai aja biar sembahyang kotor ada, berkeringat aja bau karena ada bau bau itu bukan dari najis, bau itu dari bau keringat. Maka coba kita sembayangan dan bukan apa ibu butuh dari sembayangan butuh loyong lagi. Ada guru kita bawa makanan dulu guru. Nah makanan mau sembayangan lain. Kalau pulang ke rumah belum tentu dia sempat sembahyang. Kalau belum pulang ke rumah ini cabut Allah ajaran disuruh Allah mencabut gimana? Ini dulu. Gotong royong berkeringat itu keringat bukan najis, tapi berbau. Bau itu bukan dari najis, dan bau itu ada najis walaupun berbau. Walaupun bau itu dari najis, tapi
Tapi bau itu bukan najis. Najis itu benda, bau sifat. Nah, emang kalau kayak karena banyak orang bau gurih badan, bau ini kan dari najis, ya, tapi bau bukan najis. Bau itu dari benda, bendanya yang bernajis, baunya bukan najis. Sama bakantut itu dari najis, kantut itu bukan najis. Menajis kantut itu pangantutan, bebas harus bui. Kecuali tak cirit, disambat sudah. Berkicau mulai jalan Trikora terus liangan gang sana kampusnya bah ya ada itu. Nah hafal sebelah kanan dia pernah membeli kan rancak lewat berkicau jangan wah apapun gak bisa masak abang gak boleh masak ikan gak boleh masak basket gak boleh ini berkicau enggih. Nah, malih kalau Bapak Ibu. Tapi mereka bisa dimasak dulu, dicampur begini. Al-Islam itu bunyian Islam al-asli. Islam itu memandang kepada sumber asal. Sumber asal, Bapak Ibu. Agama Islam ini dari asal, dari sumber. Makanya ulun bahas jadi ulun orang-orang yang berwudu di Singapura nang dari hotel-hotel yang hotel itu daur ulang gak bisa karena daur ulang itu dari najis semua menyatu. Begitu begitu untuk kembang itik kada apa-apa. Nah kita makan itiknya kada apa-apa, boleh aja. Lundu makan tahi. Nah, pas itu bekicet untuk memakani itik bekicet itu lalu itiknya lama, lalu bebek tanpa tulang. Pertanyaannya sama, gimana lundu di bawah jamban? Lele dijual lele, tapi lele kan bisa diternakan. Kada pernah mendengar itu lundu diternakan. Inggih banyak aja lele halal, lundu halal, bebek makan dari bekicot apalagi halal, lundu makan tahija halal. Bisa dibayangkan. Maka itu kita guru lah berepik kenapa makan lidah. Bagaimana ayam di atas, ayam daging di atas, kemudian di bawahnya kurang ikan. Kenal ikannya besar-besar, ikan nila, ikan patin, macam-macam. Nah, ayam dimakan oleh lele, dimakan oleh apa namanya itu, apa patin, dimakan oleh nila, ayam daging di atas. Ayam makan. Kemudian lagi bagaimana lombok dari macam-macam tanaman, dari tai sapi, bisa dibayangkan ulun menyambatnya membayangkan kan kita menjeluar. Ayo, pupuk mau pupuk, kayak apa juga? Ada apa? Aman. Hebat. Ini Pak Ibu kalau coba kita ulun banyak orang kampung-kampung yang di daerah pedalaman tuh ya. Mau dari Banyu pada sehat, awaknya sehat, bubuh ini desa ayam kampung, kitanya ayam meras. Kitanya ayam meras, sedikitnya Banyu kilang bersih ada lagi, bubuhan kampung. Kuat-kuat awaknya. Nah itulah Pak Ibu. Ada apa-apa, tapi begitu jangan bisa sampai apapun gak bisa. Kemudian yang binatang menjijikan yaitu lalat. Tapi lalatnya ada manfaat Bapak Ibu. Allah menciptakan itu ada sia-sia. Apabila ikan kering buai di pasar itu balala, pastikan pakai formalin. Ada
pakai formalin. Apabila orang berjualan iwak, belalat iwak itu lalatnya tahu ini kan ada formalin. Coba dia ke pasar, ibu-ibu ini namanya ke pasar, jarang kalau bawa ini belalat bu. Kurang-kurang direndam tuh gue itu kita memakani laki formalin murah. Kembang sayur-sayuran bahari ada ulat kembang tuh berulat, bayangkan apakah wah ini kan itu napas pestisidanya lah. Masuk ke awak asam orang, apalagi kacang panjang. Ulun melihat seorang orang menyamprot 3 kali sehari. Wah ini kacang panjang 3 kali sehari semprotnya. Kada kayak ini gue tapi kemana? Pantas aja orang itu masukkan terus ke awak orang. Biar gue nampaknya nggak bisa, tapi kita mau makan memberi muar benar gimana? Paksa direndam tuh Pak Ibu yang lagi panas. Nah ada binatang yang Allah ciptakan bermanfaat bagi manusia. Apabila ini belalat itu pasti pakai formalin. Apabila daun-daun ini ada ulat pasti kali banyak racunnya. Nah ini penyakit bermunculan. Asal anak bertanam seorang lombok disemprot, apalagi terong ya juga tomat rata-rata awak nggak disemprot ke buahnya juga waktu musim kopi. Kemudian lagi yang menjijikan namanya burung hantu. Burung hantu bukan hantu di burung itu, nama burungnya burung hantu, bukan hantu di burung itu. Ini apabila melihat burung hantu ada di situ. Nampak lagi apabila melihat kuburan atau di kuburan malam berhantu pian burung sangka. Rasulullah SAW apabila ziarah tengah malam, Siti Aisyah terkejut, Rasulullah dari rumah kemana Rasulullah? Terkejut tengah malam, Siti Aisyah mencari mana Rasulullah, dicari melihat langit. Nah ada cahaya tembus ke langit, pasti Rasulullah berada di tengah-tengah bagi ular besar. Nah Rasulullah nyaman hendak mencari Rasulullah. Siti Aisyah itu di mana Rasulullah melihat cahaya ke langit, mana ada cahaya menembus langit, disitulah Rasulullah. Masya Allah. Disitulah ada lagu Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Rasulullah itu bagaikan matahari di siang hari, bagaikan bulan purnama di malam hari. Itu jadi ada lagu Anta syamsun anta badrun. Nah kalau kita cerita Rasulullah, kita mengambil berkat insya Allah cerita Rasulullah. Kemudian lagi kita teruskan lagi, di antaranya kecoa. Kecoa itu nama lipas lah. Nah dan kecoa ini jangan dimati diinjak. Dia ada punya ulat yang sulit untuk mati. Hati-hati, jangan dipicik, diinjak. Kecoa itu berbahaya. Coba pian pelajari kitab Hayatul Hayawan yang Kubra. Urun punya kitab tentang kehidupan para hewan. Kecoa jangan dimati dengan cara diinjak, disemprot. Biar aja mati badannya itu kemudian dibuang. Jangan diinjak. Ada ulat-ulat yang sulit untuk dimatikan keluar dari badannya. Kalau kalian percaya, pian teliti. Mungkin di sini ada peternakan atau hewan, bagaimana kehidupan kecoa. Ada dalam kitab Hayatul Hayawan itu kehidupan para binatang. Jangan injak dari ulat keluar, dan itu berbahaya kalau masuk ke puri-puri manusia. Kecoa
jangan dihancurkan badannya itu. Berbahaya, ada ulat yang berbahaya. Walaupun bisa mati juga, yang tidak bisa mati itu adalah cacing dari binatang, babi dan anjing, rabies. Itu nggak bisa mati itu. Walaupun 100 derajat panasnya tetap nggak akan mati. Itu sudah kita bahas. Kemudian lagi binatang yang melata, yang haram kita konsumsi. Nah, nang kakak ini Pak Ibu mau pergi ke luar negeri, hati-hati nih. Hati-hati kalau ke luar negeri. Maka bahasanya bahasa Inggris. Maka kemasannya luar biasa. Anu guru, kalau kita lihat, nah makanya nang hadir kalau pengen ke luar negeri, baca ini bahannya apa. Karena kalimat halal itu nggak ada di sana. Legalitasnya nggak ada Pak Ibu. Banyak orang-orang yang sekolah ke luar negeri kadang-kadang minta pendapat. WA, kadang-kadang telepon. Ulun guru lagi di Jepang, ulun lagi di China guru, ulun lagi di Thailand guru, ulun lagi di Inggris guru. Mak, ya guru, gimana ya guru makan makanan di sini ya guru? Nah, pian tanyakan kepada orang muslim yang hidup di sana. Pian harus berteman dengan orang muslimah di sana. Pian tanyakan, jangan pian sampai apa namanya itu sembarangan makan. Buatlah komunitas muslim di sana, buatlah kegiatan di sana. Lalu kita terarah makanan yang halal menurut agama kita apa? Karena label halalnya nggak ada di hati bahan-bahannya. Karena pian memang terlanjur sekolah di sana, nggak jadi masalah. Agama pian jangan sampai rusak, walaupun pian sekolah di negara yang minoritas muslimnya, nggak apa-apa, teliti. Aduh sebel ya Bapak Ibu, kita ke Bali jangan. Bali aja kita sulit. Nah, hati. Tapi untungnya daerah kita lagi, apabila kita muslim dia sebutkan bukan. Atau kalau luar negeri dia jadinya kita muslim jangan. Ini ada mau. Nah itu tuh Pak Ibu itu hati-hati bahannya karena label halalnya ada. Kemudian apa binatang yang melata? Kadal dan sejenisnya. Nah, kadal dan sejenisnya. Jangan. Apalagi bonglon. Nah, bonglon. Ini ada orang jadi bonglon. Nah, pangarannya? Angkoy bahasa Banjarnya. Angkoy. Wow. Nah, itu ulun kan pernah melihat bunglon ini kayak apa? Oh, berubah sesuai. Karena ada manusia yang kayak bunglon. Banyak. Nah, sebutakan kira masing-masing. Kemudian lagi apa? Tokek. Nah, ketujuh benar di ulun. Bujurkah itu hati tokek itu untuk menghilangkan dustanya? Gimana? Wah ini udah ada lagi. Itu kadal juga. Gak bisa. Maksudnya binatang melata juga. Kemudian nah cecak, makanya nang hadir khususnya ibu-ibu tutup makanan tuh ditutup. Ya kalau batas cecak jangan lagi, karena di situ ada ya jenis racun. Tapi tidak membahayakan, tapi cecak binatang melata jangan, bagus cecak jangan dimakan. Kalau gini Pak Guru, gugur di adunan roti, maka kami guru mau ulang roti gue gugur. Gimana? Secara ilmu fikih buang cecaknya terus yang diadun. Karena binatang cecak tidak najis, tapi tidak boleh dikonsumsi. Paham? Ini nama alim-alim ngerti nih. Kalau bakas bentuknya jangan kita tahu. Tapi gue cecak itu gugur langsung mati. Dia dengan roti ambil cecaknya, adun rotinya. Kita pakai dibuang. Kena ketahuan Pak Haji Umar bahaya. Artinya
maaf lamun keluar dina ngalih nih lamun keluar hati-hati. Ulun punya teman, maaf nikahnya di keluar. Ulun waktu itu diminta hadir. Mangga kawan ulun nih mengucapkan ijab kabul tuh mangga. Mangga kasihan. Kawan ulun nikah di keluar, minta maaf bukan keluar lah, bukan orang keluar bangsa keluar gitu. Pokoknya ngalih kawan. Bertaruh mikirnya. Terus padahal ada beragak-agak kawan ikut mundur. Ini dulu kayak apa? Kacak tangan panah itu kacak dari dulu, jangan panah pengacak tangan ikan. Satu, jadi orang tua dari waktu jangan diinjak. Ulun mencari dalilnya kan ketemu. Waktu jangan diinjak. Kemudian ada gunting kan? Ada gunting tuh anak di sini kan? Jangan anak di sini aja. Kenapa nggak aja? Itu kalau tak gunting lagi itu. Tapi orang dari itu Pak buatnya yakin, tapi kan ada dalilnya, tapi yakin, tapi ada syirik. Itu usaha dia. Mundur. Ini fakta. Berapa kali dia mengucapkan ulun terima menikahi kada awak. Nah betul. Ada tahu kayak terkunci. Mundur. Dari itu jangan diminum dulu lah. Dijantikan bahkan itu anak buaya. Mundur. Bingung orang semua. Ulun tarik kalau ini keluar. Menuju halaman. Biar orang melihat kita ada bapak. Langkahi waktu itu nama anakku ini kita di waktu juga. Bapak-bapak tahu lah waktu lah. Nah ini ada yang pindah tanah ini ada yang ada tahu nih. Nah waktu katanya bapak-bapak tuh banyak ada yang bingung. Nah ada nih waktu itu dari lantai luar naik menuju rumah. Itu namanya watun yang ditutup pakai pintu. Kalau pintu dibuka, nah lalu antar batas pintu rumah dengan teras itu namanya watun. Apakah rata atau tinggi? Jangan diinjak bibingnya pintu itu batas yang diinjak. Ini belingkang, jangan dia belingkang bang aja bingung orang-orang. Ini gujuran payah gue. Ya kacak tangan panai. Apabila ulun terima itu kacak langsung dulu itu ngajak. Ini bisa juga panai ini jer ulun maaf keluarganya atau apa atau bibinya ini ada nama handaki tapi ikam diterimanya nang lain kada terima apa kacak bergencang sama ngajak kasih lahu. Nah itu mengurangi hukum. Sekalinya ya sudah panaib sudah silakan. Wahai saudara Syanu bin Syanu, engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan Syanu binti Syanu yang abahnya sudah berwakil kepadaku dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai langsung belum tunai langsung nanti panen. Belum terima menikah Syanu binti Syanu dengan seorang wah ada panaib mantap gara-gara udin. Allahu Akbar. Nak begini pulang sih dia. Allahu Akbar. Suara orang ini muda. Awit muda suara si dia. Dan panjang umur. Amin. Nah itu baik gue. Kemudian lagi kita bisa hari ini jangkrik. Melata juga tuh. Jangkrik itu masuk di mata melata. Walaupun jangkrik itu berbunyi, nah ini jangkrik di sahur. Sekarang ini aneh-aneh jangkrik disambung. Apa tuh? Tiwak disambung juga. Ayam sudahnya manusia juga ya ketinju. Kemudian nyamuk. Nah nyamuk binatang yang melata nyamuk.
Melata juga masuk binatang yang melata di sini. Ayo Bapak Ibu, nyamuk itu binatang menjadi perumpamaan karena makanannya yang haram, kelakuannya haram, membagi penyakit. Ya, bila nyamuk makan makanan yang haram, lihat sifatnya. Nyamuk itu kadang orang waktu lihat gigitnya, waktu menggigit sampai kemudian terbang, kemudian setelah terbang kawan, apa yang diantaranya kita? Demam berdarah, malaria. Nah, kenapa makan nyamuk seperti itu sifatnya? Karena dia memakan yang haram. Kita Bapak Ibu minimal bakat ulun nang takutan nih kainannya sistemnya ada sistem manusia lagi pakai robot. Hati-hati atau lewat apa namanya itu Bapak Ibu, nama antar dari atas apa namanya itu drone. Nah, pesan-pesan lewat drone, wah ini datang ke rumah tukar jual ya benar. Itu robot bisa terjadi di suatu zaman, suatu masa berat. Kita menjaga Islam ini paling berat. Sesuai Rasulullah sudah mengatakan Islam ini nanti bagi pemeluk-pemeluknya bagaikan menggenggam bara api. Gak apa-apa terbakar, yang penting Islam tetap ada di jiwa kita. Kemudian yang terakhir, lintah. Tapi untuk kesehatan bisa lintah ini, terapi lintah boleh, terapi lintah boleh. Masalahnya jangan dikonsumsi lintah itu. Boleh kita terapi lintah, silakan, tapi jangan sampai dikonsumsi. Masalah di sini dikonsumsi. Nah, itulah Bapak Ibu di antara binatang-binatang yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kesimpulannya minggu depan kita ngambil sedikit tentang Rasulullah, karena malam ini 12 Rabiul Awal. Dalam kitab An-Nikmatul Kubra disebutkan Bapak Ibu, detik-detik Rasulullah hendak dilahirkan. Detik-detik Rasulullah hendak dilahirkan. Beda dengan nabi-nabi yang lain, beda dengan Rasul yang lain, beda keseluruhan hamba-hamba Allah yang lain. Memang nabi kita dibedakan dari yang lain. Dari 124.000 nabi dan Rasul diuji oleh Allah berbagai macam ujian, cobaan, gangguan semua orang. 313 yang sanggup menghadapi ujian itu. Dari 313 diuji oleh Allah berbagai macam cobaan, rintangan, gangguan, hanya 25 yang sanggup. Dari 25 diuji berbagai macam cobaan, rintangan, gangguan, 5 yang sanggup, yang disebut ulul azmi. Dari yang 5 diuji oleh Allah berbagai macam ujian, rintangan, gangguan, 1 yang lulus dan naik ke permukaan, Nabi Mukhtar, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Apabila dia ingin mulia, siap ujian. Gak ada orang mulia tanpa ujian. Karena Allah menyaring orang-orang yang tegar, yang menjadi hamba Allah, pasti diuji. Anak ulun-ulun alhamdulillah tak pernah ikut ujian. Cucu baik-baik naik terus. Nabi kita di ketika detik-detik hendak dilahirkan, Allah ngomong kepada Jibril, Jibril, ikmil mi'ata alfi minal malaika. Hai Jibril, bawa turun 100.000 malaikat ke bumi, berpencar ke seluruh penjuru dunia, ucapkan tasbih semuanya para malaikat. Kekasihmu akan dilahirkan, semua harus mengucapkan tasbih. Perintah dari Allah. Siap ya Allah. Jibril membawa malaikat 100.000 malaikat berpencar ke seluruh penjuru dunia, bergemuruh alam semesta. Di ketika Rasulullah ingin dilahirkan, gemuruh tasbih dari para malaikat. 100.000 para malaikat mengucapkan tasbih. 100.000 berapa kali mengucapkan tasbih? Iya, yang kita hendak berdirian itu nama Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Faktazil arsy wa syarak. Arsy berguncang hebat. Kenapa? Kegembiraan karena akan lahir orang yang paling hebat. Ini penting, kita punya referensi. Jangan
yatafarraquna fil ardh, mereka berpencar di seluruh penjuru dunia. Wa ala ru'usil jibal, di gunung-gunung, wal bihar, di laut, wasail aqtar, ke seluruh penjuru dunia. Hatta bisyaru alal ardi sabi'ah, sampai semua gembira, sampai bumi yang ketujuh dari makhluk-makhluk di dalam tanah, mereka riang gembira menyambut kekasih Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai begininya Nabi kita. Ya malaikat ridwan, sayyidil jannah, hai malaikat ridwan, dekorasi surga. Surga didekorasi oleh malaikat ridwan. Lambang surga didekorasi. Nah, makanya acara-acara kita maulid ada kadang-kadang dekorasi. Luar biasa Bapak Ibu. Ya malaikatul malik, hai malaikat malik, aglikin nurun, tutup pintu-pintu neraka semua. Tutup. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Didekorasi seluruh surga. Ya orang, hai bidadari-bidadari, bersolek, berdandan. Seluruh bidadari bersolek, berdandan. Andai kata muka bidadari itu nongol ke dunia, gak perlu dunia ini ada matahari dan bulan. Ayo, dahsyatnya, hebatnya, luar biasanya kekasih Allah Rasulullah ini. Hai burung-burung, anammu, berkicau-kicaulah kalian menyambut kekasih Allah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridan maktunan makhulan matusura. Enggak ada manusia yang seperti ini hebatnya dilahirkan. Uridan maktunan, sudah dihitam, ditutup cahaya putih seperti sutra. Aurat Rasulullah enggak kelihatan oleh siapapun. Bidan bernama siapa? Ibu Abdurrahman. Ketika hendak mengangkat Rasulullah, ditutup cahaya putih seperti sutra. Makhul sudah pakai celak mata. Maktu asura sudah lepas tali pusatnya. Sempurna. Ibu-ibu yang di belakang dinding, mungkin ibu-ibu tahu berapa paling cepat Bu bayi itu lepas tali pusatnya. Ulun kada kawa menanyai bapak-bapak, ada pengalaman. Ayo pang ibu-ibu yang di balik dinding itu berapa Bu? Berapa hari tali pusat itu lepas? Nah paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari. 2 hari? Jarang bro. Ulun 2 hari. Ayo. Nang sehari? Ada. Seminggu? Banyak. Lihat bagaimana dahsyatnya. Dikeluarkan dari perut ibunya, terbuka dengan sendirinya perut ibunya. 360 patung Ka'bah hancur semua, lahir sudah memberantas kemusyrikan. Belum lagi dakwah. Semua orang Yahudi di ketika itu, orang Nasrani di ketika itu, dia membaca kitab sucinya akan lahir Nabi akhir zaman. Lalu semua anak-anaknya, catat baik-baik, yang lahir berbarengan dengan lahirnya Rasulullah di ketika itu, anaknya semuanya laki-laki. Semua anak berbarengan dengan lahirnya Rasulullah, semuanya laki-laki. Maka orang-orang yang menamai semua nama Muhammad supaya mengharap anakku inilah Nabi akhir zaman, karena di dalam kitab suci mereka sudah diberitahu namanya Muhammad. Lalu Abu Thalib ngomong kepada Aminatul Zuhriyah, "Sammihi Muhammadan kai tuhmad." Namai anakmu ini, cucuku ini Muhammad, supaya dia nanti dipuji. Ternyata semua orang Yahudi Nasrani menamai anaknya Muhammad. Lihat, Rasulullah aja sudah disaingi orang, tapi Rasulullah diberi Allah tanda
baina katifaihi ala khatimar rusul kiram. Di sekitar belakangnya Rasulullah ada yang disebut khatamun nubuwah, stempel dari Allah. Kalau Allah menghendaki mulia, siapapun yang menghina tidak bakalan hina. Sama zuriat Rasulullah dihina orang. Kalau zuriat Rasulullah ini dikatakan putus, maka stop kita membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini, Nabi kita ini zuriatnya Pak Ali putus, berarti kita stop membaca wa ala ali sayyidina Muhammad. Diundang di Banten gak datang, diundang di Rabita Alawiyah ada datang, di UIN gagal. Jangan terpengaruh komentar-komentar di HP, di medsos netizen. Netizen itu bisa dibayar. Kalau ingin pian ilmu seseorang itu tahu kualitasnya, hadir di forum diskusi tanpa ada netizen di situ. Jangan terpengaruh pian. Apabila pian benci dengan zuriat Rasulullah, ada ancaman. Ulun buka kitab Syaraful Mu'abbad li ali Sayyidina Muhammad. Bidukhuli syurafai auladi Fatimah kullihim. Masuk zuriatnya Rasulullah itu zuriatnya Fatimah Zahra dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bukan hanya dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain saja turun. Apabila dari Hasan, Habib itu pasti Al-Hasani. Apabila dari Husain, pasti dari Al-Husaini. Sayyidina Hasan meninggalnya diracuni istrinya. Sayyidina Husain meninggalnya dimutilasi orang. Sekarang para Habib dihina, datuknya aja nyawa beliau Rasulullah jadi incaran. Orang mulia memang seperti itu Bapak Ibu. Jangan menghina-hina para habaib, jangan ikut-ikutan. Ada ancaman. Ulun buka akan kitabnya sedikit. Nah, mata rantai keilmuan. Ulun baca akan kitabnya. Yaitu halaman 92. Sekitar pian tahu Bapak Ibu. Kita pakai kitab, bukan pakai nafsu di sini. Wara'atu zaman syarifil kasyaf indah hadil ayat. Dari ayat yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka-mereka yang iri dengki dengan zuriat Rasulullah itu ingin menutup cahaya-cahaya yang Allah berikan kepada mereka. Waman mata ala hubbi ali baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mata syahidan. Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dunia tapi di hatinya cinta dengan zuriatku, orang itu akan Allah matikan dalam keadaan mati syahid. Apa? Artinya apa? Siapa yang benci dengan zuriatku, matinya mati sakit. Tunggu enak, nang keluar-keluar atau tunggu matinya aja, tunggu. Abu Jahal, Abu Lahab, keluarnya Rasul, beliau paman, tapi meninggalnya gimana? Keluarga. Memusuhi keponakan, gimana meninggalnya? Terakhir supaya kita tahu sebenarnya Islam ini dia Bapak Ibu hidup di akhir zaman ini. Islam ini sampai binatang aja disembelih, jangan disakiti binatang itu. Sembelihlah dengan pisau yang tajam. Ilmu ini nanti diangkat ke permukaan. Jangan ilmu buruk sangka, kita celaka. Yang ngaji jangan guru nang buruk sangka, kita cari yang menyelamatkan kita. Apabila kau menyembelih binatang, sembelihlah dengan pisau yang tajam supaya jangan sakit binatang itu. Binatang aja gak boleh sakiti, apalagi manusia, apalagi ulama, apalagi dunia. Apabila buang air kecil, jangan buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Kalau di dalam lubang itu semut membahas pemilihan wali kota. Pian kencingi, ribut semut, banjir bandang. Untung semut, kalau ular, nah dan sana aku aja. Nah inilah Bapak Ibu, hati-hati. Benci dengan ahlul bait, matinya bisa su'ul khatimah.
cinta dengan Ahlul Bait. Hadis Rasulullah dalam tafsir Kasyaf disebutkan matinya mati syahid. Berarti hidup di akhir zaman ini Pak Ibu, mati syahid itu ternyaman daripada mati di zaman Rasulullah. Mati di zaman Rasulullah perang. Mati kita jaga hati. Mudahan selamat semua. Inilah di antara kelebihan Nabi kita. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita tahlil sedikitnya ada jemaah minta tahlil. Afdhal dzikri fa'lam